Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil kartunya. Di sini ada I knew exactly what I was doing. I wish I had treated you better. Ada penyesalan ya dari si dia. Ternyata di sini dia kayak sempat menutup mata atas tindakan dia selama ini terhadap kamu, atas kesalahan dia, terutama tentang tidak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi entah apa gitu yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Intinya di sini tindakan dia itu tidak mencerminkan suatu tindakan yang baik untuk kamu. Mungkin dia sampai menyakiti kamu, mengkhianati kamu, berselingkuh atau apapun, atau berbohong atau apapun. Nah, tapi dia selama ini tidak mengakui kesalahan dari apa yang selama ini dia lakukan terhadap kamu, yang tidak memperlakukan kamu dengan baik itu. Gitu ya. Jadi kalau aku melihat di sini dia ya menyesal, dan sebenarnya dia sadar, dia paham banget apa yang selama ini dia lakukan. Dan aku lihat ya, walaupun kemarin-kemarin sempat dia itu kayak tidak mengaku bahwa dia salah ya, tapi sekarang aku melihat dia kayak mungkin sudah tersadar ya. Oh mungkin reaksi kamu atau sekarang tindakan kamu itu sudah menunjukkan kekecewaan kah, atau justru malah saat ini kamu melarikan diri atau menarik diri dari dia, tidak mau berhubungan lagi dengan dia. Sehingga dari sikapmu yang sekarang dia tersadar gitu loh, bahwa apa yang dulu pernah dia lakukan, dan dia tidak pernah meminta maaf sama kamu, tidak pernah mengakui bahwa dia salah akibat dari tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik itu, gitu ya. Oke, kita lihat energinya. Kartu pertama di sini ada kodependensi. Berarti memang si dia ini ternyata masih memiliki suatu ketergantungan terhadap sesuatu atau terhadap kamu. Dan ini aku melihat sangat berefek sekali pada sikap atau tindakan dia, gitu ya. Oke. Kemudian ada you deserve love ya. Menurut dia kamu itu pantas untuk mendapatkan cintanya. Kenapa? Mungkin kamu memang sudah habis-habisan ya memperjuangkan dia, memperhatikan dia, semua sudah kamu beri, tapi dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, gitu ya. Sehingganya ya di sini aku melihat dia merasa sekarang ya ternyata kamulah yang memang pantas untuk mendapatkan cintanya. Kenapa? Ya mungkin karena dulu dia cuekin kamu, tapi kamu mah perjuangannya mah pol-polan, nah kayak gitu ya. Dan sekarang aku melihat dia menyadari bahwa ternyata dia benar-benar cinta sekarang sama kamu, dia sayang banget sama kamu, sehingga ada perasaan bersalah ya. Dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, sekarang dia malah menyesal akibat tindakannya. Sekarang baru sadar ternyata dia sayang banget sama kamu, bahkan cinta banget sama kamu. Dan bahkan aku melihat di sini dia masih merasakan adanya chemistry sampai sekarang dengan kamu. Dia masih merasakan adanya keterikatan yang kuat dengan kamu. Dia masih memiliki gairah terhadap kamu, aku melihat di sini. Dan entah apapun yang terjadi situasinya antara kamu dengan dia, aku melihat di sini dia masih memiliki suatu keyakinan bahwa situasi apapun yang terjadi ini memang sudah ditakdirkan oleh semesta, dan dia yakin apapun yang terjadi pasti yang terbaik untuk kalian berdua di sini ya. Jadi aku lihat di sini dia kayak masih ya bisa dibilang kayak ikhlas lah ya. Ikhlas apapun yang terjadi, pasti akan ada cerita baik di balik ini semua gitu. Karena aku lihat saat ini memang baik kamu atau dia sama-sama lagi fokus sama keadaan materi ya, hal-hal yang bersifat duniawi ya, karir, keuangan, masalah pribadi, atau masalah apa gitu ya. Pokoknya ini hubungannya tentang keberlimpahan, tentang kestabilan hidup ya. Kalau aku lihat di sini memang dia masih cinta banget sama kamu.
Jadi dulu itu ya ketika dia masih sama kamu ternyata dia tidak memperlakukan kamu dengan baik itu karena dia ini punya sifat yang kasar, agresif, ya intinya berbahaya lah ya. Terus itu juga punya sifat-sifat yang negatif kayak manipulatif atau mungkin suka merusak orang lain gitu ya. Terus juga orangnya nggak logis, nggak masuk akal, bodoh, lemah. Bahkan aku lihat dia ini orang yang dia ini seorang komunikator yang sangat buruk. Kemudian aku melihat di sini dia orang yang gampang kehilangan kesabarannya cuma gara-gara masalah-masalah sepele. Ya, dia ini orang yang suka meledak-ledak secara emosional, bahkan cuma gara-gara masalah sepele. Bahkan aku melihat di sini mungkin apa ya? Dia ini punya masalah tentang kesuburan, bisa jadi mungkin dia mandul atau justru malah hiperseks. Aku lihat di sini ya. Terus juga aku lihat di sini dia mungkin pernah bercerai ya. Jadi kalau misalkan dia seorang pria berarti ayah yang tidak hadir untuk keluarganya ya. Dia mungkin duda karena ini king ya, makanya aku mengindikasikannya laki-laki. Tapi siapa tahu dia perempuan. Kalau misalkan dia perempuan ya berarti dia seorang ibu yang tidak yang sudah bercerai gitu, meninggalkan anak dan suaminya, seperti itu ya. Dia orang yang sangat pintar sekali dalam mengendalikan dirinya. Jadi kalau misalkan dia nggak suka sama orang tuh nggak langsung diceplos-ceplos gitu, tapi dipendem kayak gitu ya. Aku lihat memang orangnya kurang teratur saat masih bersama kamu. Terus itu juga orangnya otoriter, terus juga nggak mau ambil pusing ya. Kemudian orangnya tirani, kejam, haus akan kekuasaan ya. Terus itu nggak beretika, nggak bermoral. Dan aku melihat di sini mungkin dia pernah berurusan dengan hukum dan hasil hukumnya itu tidak menguntungkan bagi dia gitu. Mungkin dia akhirnya mendapatkan denda ya, denda dari masalah yang dia buat atau gimana gitu. Intinya dia orang yang pernah berurusan dengan hukum dan hasil hukum itu tidak menguntungkan bagi dia gitu. Mungkin karena bercerai dan dia harus mengeluarkan sejumlah uang seperti itu. Dia orang yang memang dingin ya, cuek seperti itu. Terus juga haus akan kekuasaan, mendominasi, orangnya sinis, kalau ngomong suka pedes ya, ya tirani, apa itu namanya, tanpa ampun, orangnya kejam lah ya. Terus itu suka menghakimi ya. Dia orang yang berpendidikan, kalau aku lihat di sini ya, dia orang yang berpendidikan. Dia juga punya sikap yang ramah. Cuman ya itu, walaupun dia punya sikap yang ramah, tapi dia ini punya sifat-sifat yang negatif ya, yaitu tadi kayak misalkan manipulatif ya. Dia ini pintar sekali merusak orang, tak apa yang dia lakukan terhadap anak orang ya, entah mungkin memperkosa atau apalah gitulah ya. Pokoknya dia suka, atau mungkin suka membuli. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Aku melihat di sini sebenarnya kalau kamu lihat
orang ini secara fisik mungkin sebenarnya tidak mempesona, bahkan mungkin kamu ngeliat tuh kayak nggak sesuai dengan tipemu sih sebenarnya ya. Kalau secara fisik dia kelihatannya kayak nggak menunjukkan ada pesona gitu, sehingga aku melihat juga ternyata hubungan ini tuh juga semakin lama semakin membosankan, semakin tidak ada ketertarikan, semakin ya flat gitu lah hubungannya, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Intinya kayak tidak cukup baik untuk kalian berdua jalani lah ya, kalian mungkin stuck gitu ya hubungannya. Dan bahkan seiring berjalannya waktu, kegembiraan dan perhatian itu kayak hilang begitu saja. Makin lama makin cuek, makin kesana kesini, nggak jelas gitu ya. Makin nggak tahu arah tujuan, makin nggak mengetahui keberadaan pasangan seperti itu. Sehingga di sini aku melihat mau nggak mau menyeret kamu untuk lebih memilih pergi gitu ya dari dia. Dan ternyata nggak cuma karena hubungan kalian semakin stuck atau flat membuat kamu kayak bosan gitu ya, tapi juga karena ada situasi yang terus menerus terjadi di hubungan ini, ada upaya entah ini percakapan atau tindakan yang terus menerus terjadi, tapi sikap atau percakapan yang terus-terusan terjadi ini justru malah membuat hubungan ini nggak berjalan dengan baik atau stuck, atau justru malah saling menyakiti seperti itu. Sehingga aku melihat kayak kamu sudah tidak mau lagi percaya pada hal-hal yang sama, yaitu tadi situasi yang terus-terusan berulang itu kamu sudah tidak mau lagi percaya dengan situasi-situasi yang terus-terusan berulang. Jadi misalkan gini deh, dia misalkan selingkuh. Ya dia misalkan selingkuh, terus kamu maafin, balikan lagi nih, taunya selingkuh lagi, kamu maafin, balikan lagi nih, taunya selingkuh lagi. Nah ketika yang udah ketiga atau keempat, kelima atau keberapa deh, entah aku nggak tahu berapa kali kalian misalkan diselingkuhi oleh dia, di saat titik lelahmu untuk terus-terusan memberikan dia kesempatan dan mengerti dia, memaafkan dia, di situ kamu sudah tidak mau lagi, ya sekarang kamu sudah tidak mau lagi percaya dengan omong kosong yang dia janjikan. Aku nggak bakalan selingkuh lagi, tapi buktinya besoknya juga dia selingkuh lagi. Nah kayak gitu. Aku melihat di sini kamu sudah tidak mau lagi percaya pada apa hal-hal yang sama pernah terjadi, dan ya saat ini aku lihat kemungkinan kalian memang sudah berpisah. Aku melihat kayak ada awalan baru yang di sini sedang dia mulai ya, tentang masalah keuangan ya. Bisa jadi dia mungkin mulai bisnis baru atau baru mulai kerja lagi kayak gitu ya. Intinya ada yang dia mulai tentang ada awalan baru yang dia mulai tentang kestabilan secara finansial ya, keuangan. Dan aku melihat mungkin dia juga pengen punya tabungan, punya investasi. Intinya di sini dia pengen makmur lah ya secara keuangan. Dia pengen punya kehidupan yang nyaman. Semua yang dia inginkan ingin dia jadikan kenyataan ya, semuanya ingin dia penuhi kayak gitulah intinya lah ya. Kemudian aku melihat di sini kayak aku melihat kayak ya dia pengen stabil aja dulu deh secara materi kalau aku lihat di sini. Dan aku melihat kayak ada suatu awalan baru yang akan segera dia mulai bersama kamu ya, yang segera akan dia mulai. Mungkin dia akan datang lagi bertemu dengan kamu, atau bisa jadi dia akan bertemu dengan seseorang yang baru dari circle pekerjaan dia atau bisnis dia gitu ya. Kalau misalkan kamu lihat dia tidak bersama dengan orang baru, berarti kamu yang mungkin satu bidang dengan dia gitu ya, satu bidang dengan dia atau satu kantor dengan dia gitu. Dan aku melihat di sini hubungan ini dia akan merasa lebih aman dan stabil ya dengan siapa nantinya dia akan datang, mau itu kah orang baru kah ataupun itu kamu gitu ya. Karena di sini aku melihat dia akan memberikan efek kestabilan atau kestabilan pada kehidupan dia bersama pasangannya ya, entah itu kamu kah atau orang baru gitu ya.
Hmm, aku melihat bahwa kayak dia sedang menjalin suatu hubungan yang melambangkan tentang kestabilan atau kelimpahan. Tapi memang kayak ada energi ini sih. Dia kayak lagi dengan orang baru sih ya, kalau aku lihat di sini ya. Ya bisa jadi dia memang sedang bersama orang baru di sini. Dan aku melihat juga memang ada perasaan aman yang dia rasakan di antara dia dengan pasangannya saat ini, dan aku melihat juga memang mungkin dia dengan pasangannya itu punya kehidupan yang mandiri, sukses ya, dan juga saling mendukung. Dan aku lihat di sini ternyata dia dengan pasangannya itu mencerminkan adanya keinginan yang sama ya tentang perkembangan hubungan di masa depan gitu. Kalau misalkan ini adalah kalau ya itu tadi, kalau misalkan kamu lihat tidak ada pasangan baru, berarti ini energinya milik kamu dengan dia. Tapi kalau misalkan di sini kamu lihatnya ada dia bersama orang baru, berarti ini dengan orang barunya. Kalian situasikan aja lah ya. Soalnya aku melihat di sini ya energinya ada sebagian lebih besar dia bersama orang baru. Tapi di sini ada Eight of Swords. Jadi walaupun dia bersama orang baru, energi dia itu selalu kepikirannya ke kamu lagi ya, kayak dia masih terbelenggu loh jiwanya sama kamu. Pikiran dan jiwanya terbelenggu masih sama kamu. Aku lihat di sini ya, dia kayak belum bisa move on atau belum bisa melepaskan kamu dari hidupnya, sehingga saat ini situasinya kayak memojokkan dia. Dia ada yang baru tapi juga energinya ada ke kamu gitu ya. Jadi ini memang agak merancukan pikiranku ya. Ya kalian situasikan aja deh ya. Intinya pikiran dia nih masih ada ke Eight of Swords, orang yang memang dari masa lalu yang sempat ini dia perlakukan dengan tidak baik ini, yang kalau aku lihat di sini. Dia adalah orang yang aku lihat di sini kayak punya suatu keterampilan atau keahlian khusus. Mungkin dia seorang dokter kah, dia mungkin seorang arsitek kah, dia mungkin chef kah, atau mungkin apa. Pokoknya kayak dia ini punya suatu keahlian khusus gitu ya di bidangnya, dan aku lihat di sini dia memang menguasai itu, dan aku lihat memang dia ini punya standar yang cukup tinggi dalam kehidupannya, bahkan dalam mencari pasangan pun dia punya standar yang tinggi. Dan aku lihat ya dia punya suatu keahlian ya. Aku melihat juga dia saat ini tuh memang sedang berusaha keras banget untuk mengasah kembali kemampuan dia untuk bisa menjadi ahli lah di bidang dia kayak gitu ya. Dan mungkin dia mungkin saat ini baru berganti pekerjaan kah, atau mungkin baru memulai sekolah lagi kah gitu, atau mungkin ada situasi keuangan dia yang mungkin mulai bangkit gitu ya. Intinya saat ini dia sedang mulai berani untuk melangkah, untuk fokus menyempurnakan keterampilan dia, apa yang selama ini dia pelajari kayak gitu. Mulai di sini lagi banyak usaha atau upaya yang benar-benar tekun dia jalani, fokus pada perhatian atau prioritas dia saat ini. Jadi memang fokus dia adalah kemampuan, pekerjaan, dan keuangan saat ini ya. Perhatian dia di situ. Dia memang orangnya ulet ya, punya keuletan. Dia juga orang yang sangat fokus dan tidak tergoyahkan. Apalagi kalau di sini tentang misalkan dia orangnya memang fokus. Kalau misalkan dia sudah melakukan sesuatu A, dia akan fokusnya ke A. Misalkan kamu ganggu juga, dia akan fokusnya ke A gitu. Dia nggak bisa membagi pola pikir dia, atau dia nggak bisa membagi perhatian dia kepada yang lain. Memang orangnya nggak multi talent dan nggak multitasking ya. Jadi kalau udah fokus pada A ya udah A gitu. Orang yang gitu. Dan aku lihat di sini ya mulai mengalami perbaikan secara keuangan. Aku lihat di sini. Dan aku lihat kayak ada keinginan dia untuk mencurahkan banyak upaya atau usaha
dalam mengabdikan perhatian dia ke hubungan kalian, aku lihat di sini. Dan aku melihat kayaknya seharusnya ini sudah membuahkan hasil ya. Dan aku lihat nampaknya sebentar lagi hubungan kalian harusnya bisa membaik, aku lihat di sini. Kalau misalkan kalian masih mau bersama ya, aku lihat di sini akan ada tujuan yang bisa kalian capai bersama. Bahkan kalian akan sama-sama untuk bekerja keras melindungi masa depan finansial kalian berdua. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau bersama, ada kemungkinan di sini memang kalian lagi fokus dengan materi masing-masing. Kalian sama-sama bekerja keras untuk masa depan finansial kalian masing-masing di sini, sendiri-sendiri ya. Dan memang fokus untuk mencari finansial ini ya untuk diri sendiri, untuk pasangan nantinya di kemudian hari, untuk keluarga kalian yang sekarang ataupun keluarga kalian yang nantinya kalian bentuk. Gitu. Jadi fokus kalian saat ini ya memang materi, aku lihat di sini. Bukan yang kebucin-bucin gitu, enggak. Ya, fokus kalian adalah materi, aku lihat di sini, baik dia ataupun kamu. Dan bagi kalian ya, hati-hatilah untuk mencapai suatu keseimbangan dalam hidup. Karena kalau aku lihat akhir-akhir ini mungkin kalian lagi memiliki beban kerja yang cukup besar, baik itu dia maupun kamu. Dan juga aku lihat mungkin kalian ini punya suatu kewajiban keluarga. Mungkin kalian harus menafkahi orang tua ya, atau menyekolahkan adik-adik kalian gitu ya. Jadi ya sebaik sih jaga kesehatan ya, karena saat ini aku lihat beban kerja kalian mulai menumpuk gitu ya. Dan aku melihat kalau misalkan memang dia bersama orang baru saat ini ya, kebersamaan dia dengan pasangannya itu kayak longgar ya, longgar. Apa sih, kayak ya sibuk dengan prioritas masing-masing. Nah, kalau misalkan kamu lihat dia tidak bersama orang baru, berarti hubungan kamu dengan dia saat ini longgar. Ya, mungkin ya itu tadi memang sudah berpisah kah atau gimana? Atau ini mau kalian sebut dengan jeda? Ya, intinya kamu dengan dia dengan pasangan yang sekarang, mau itu kamu ataupun orang baru, aku lihat di sini kayak longgar gitu. Ya. Oke, jadi kalian situasikan aja ya. Soalnya ini kan pembacaan general, jadi energinya itu banyak yang ketarik. Jadi secara umum aja aku ambil energinya gitu. Jadi makanya di sini sebagian ada yang memang sudah ada orang baru, dan ini sebagian energinya memang dia bersama kamu. Ya. Ceritanya hampir mirip-mirip kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat kayak kenapa kalian fokus pada diri masing-masing atau dia fokus dengan diri dia masing-masing dengan pasangannya gitu ya. Maksudnya dia fokus dengan diri dia, pasangannya fokus dengan pasangannya. Karena ya itu tadi, menurut dia lebih nyaman kalau dia itu merasa seperti lajang. Maksudnya sendirian gitu. Ya itu tadi, karena memang orang yang fokus pada kalau udah A ya A, nggak bisa diganggu-gugat dengan si B gitu loh. Nggak bisa diganggu-gugat dengan pekerjaan yang B gitu. Orangnya emang kayak gitu, orangnya nggak bisa multitasking ya. Jadi makanya kalau dia udah sibuk dengan pekerjaannya, dia nggak bisa ngefokusin pada percintaannya gitu. Jadi makanya di sini dia lebih nyaman kalau misalkan dia single, dia bisa melakukan apapun dan dia bisa fokusnya hanya kepada pekerjaannya gitu ya. Dan kalau misalkan hubungan ini mau melangkah ke hubungan yang lebih maju, kayaknya kalian perlu untuk saling mengenal dulu deh. Kalian butuh untuk saling mungkin lebih ke berteman dulu kah, saling memahami dulu kah gitu ya. Jangan langsung langsung berkomitmen serius gitu ya. Karena ya itu aku lihat di sini mungkin fokus kalian itu masih berbeda gitu loh. Dan fokus kalian juga mungkin memang belum ke percintaan gitu loh. Sehingga ya sebaiknya kalian perlu untuk tetap dekat ya, mungkin tetap berteman gitu ya, tapi tidak bisa langsung fokus ke komitmen gitu kalau aku lihat di sini sih ya. Karena ya itu tadi fokus dia nih Eight of Pentacles gitu. Tapi walaupun misalkan aku bilang kalian jangan dulu berkomitmen ya,
tenang aja, pikiran dia selalu ke kamu lagi, kembali lagi ke kamu. Kayak jiwa dia tuh kayak terbelenggu, terkurung, terpenjara dalam goa, enggak. Ya, terbelenggu, terpenjara oleh kamu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bisa lepas juga dari kamu. Buktinya dengan orang baru aja dia, kalau dia ada orang baru ya, dengan orang baru aja hubungannya kayak longgar gitu kan. Ya karena ini, Eight of Swords. Dia belum bisa move on dari kamu. Gitu, ya. Nah, apalagi di sini aku lihat memang si dia ini sedang mengevaluasi setiap situasi yang ada ya antara kamu dengan dia atau situasi yang saat ini dia alami ya. Benar-benar aku lihat benar-benar hati-hati banget dia ini sebelum mengambil suatu langkah apapun yang nantinya akan dia ambil gitu ya. Makanya sebelum dia melangkah dia lihat dulu situasinya, dia evaluasi dulu sebaiknya gimana baiknya. Terus itu aku melihat saat ini memang dia dengan kamu sedang mengalami suatu konflik ya, yang memang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Entah apa yang terjadi, mungkin tentang kecemburuan kah, atau tentang sikap dia yang tidak memperlakukan kamu dengan baik kah, seperti itu ya. Dan sebenarnya ini orang sudah pernah mengungkapkan perasaannya sama kamu, perasaan dia sejujurnya bahwa dia sayang sama kamu, sama cinta sama kamu. Cuman dia itu setelah dia mengungkapkan perasaannya, dia tidak menunjukkan effort, justru malah dia kayak cuek, dingin gitu ya. Karena di sini ada King of Swords juga kan, dia memang orang yang karakternya dingin. Jadi kayak nggak nunjukin, ini orang beneran nggak sih cinta sama aku gitu kan? Ya karena dia terlalu cuek, terlalu berfokus pada diri sendiri. Tapi sejujurnya itu bentuk dari menekan emosi dia, akhirnya sampai dia frustasi sendiri loh. Aku nggak tahu deh, ya mungkin memang karakter dia seperti itu kali ya. Atau mungkin ya gimana deh, pokoknya aku lihat di sini kayak ketika dia menahan emosi dia tapi tidak dia tunjukkan ke kamu, terutama tentang perasaannya ya, emosi tentang perasaannya ke kamu, dia frustasi, dia juga stres gitu loh. Terus itu juga aku melihat kayak menurutnya kamu dan dia harus bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang sama dan harus bisa merasakan hal-hal yang sama juga gitu ya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan, agar hubungan kalian lancar. Misalkan gini, mungkin selama ini kamu berfokus pada hubungan yang langsung berkomitmen. Kamu pengen segera berkomitmen dengan dia. Tapi sedangkan di sini dia memang fokusnya belum dulu untuk berkomitmen. Mungkin dia harus fokus dulu pada kestabilan materi dia, karir dia, seperti itu. Sehingga ya ini juga yang menjadi pemicu hubungan kalian itu nggak berjalan dengan baik karena tidak pada satu pemikiran yang sama gitu. Terus itu juga aku melihat di sini memang ada suatu emosi atau perasaan yang dia pendam ya tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jujur dia masih memendam ini, masih memendam emosi juga terhadap kamu. Bahkan sampai benar-benar dia merasa kayak nggak sehat, entah mungkin secara fisik atau secara pikiran, mental, emosional dia nggak sehat. Aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini dia menahan atau memendam perasaan dia ini untuk bisa membuat kamu merasa bahagia dan puas, agar kamu nggak stres gitu loh mikirin kamu pengennya komitmen, sedangkan dia di sini mikirinnya materi gitu kan, jadi nggak nyambung kan. Jadi bukannya nggak nyambung tapi kayak nggak satu tujuan. Nah daripada kamu terus-terusan emosi sama dia, ya udah mending dia pendem aja gitu loh ya, emosi dia pendem, perasaan dia pendem kayak gitu. Akhirnya di sini aku lihat dia sendiri yang sebenarnya tersiksa, ya tidak sehat, mau itu secara mental ataupun secara fisik. Makanya di sini aku lihat dia memendam ini agar kamu nggak usah mikirin itu dulu gitu loh. Udah bahagia aja dulu dengan hidupmu. Dia menarik diri dari kamu agar kamu bisa fokus dengan kebahagiaan dirimu. Dia ingin kamu bahagia dan merasa puas dengan hidupmu gitu. Karena memang prioritas dia saat ini nggak bisa diganggu gugat dulu tentang kestabilan materi gitu loh. Dan aku melihat juga di sini dia sedang berusaha untuk bahagia juga ya, karena kalau aku lihat juga di sini ada suatu kesehatan mental yang memang dia sedang ancur-ancuran
ya, entah mungkin dari keadaan materi dia yang membuat dia secara mental nggak sehat, atau mungkin ya dia dengan hubungannya bersama kamu yang ancur-ancuran di sini ya, sehingga mental dia nggak sehat. Dan aku lihat di sini dia sebenarnya menghindari kamu agar tidak berkonflik dan tidak beradu argumen dengan kamu. Ya, jujur di sini dia memang melarikan diri dari konfrontasi di antara kalian, tapi sejujurnya dia melarikan diri ini agar nantinya tidak menyebabkan lebih banyak perselisihan dan justru malah kamu dengan dia berselisih di dalam komunikasi kalian, kayak gitu, akan semakin memanas komunikasi kalian gitu. Jadi makanya di sini dia lari, dia kayak lepas tangan gitu loh ya, tidak mau menyelesaikan masalah di antara kalian, seperti itu ya. Karena saat ini aku lihat memang belum ada kemampuan dari dia atau rasa kepercayaan dari diri dia untuk memperjuangkan kamu, karena menurut dia materi itu akan mempengaruhi hubungan. Materi itu juga hal yang penting agar hubungan bisa langgeng, agar hubungan bisa terjalin dengan baik, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang dia menganggap bahwa materi itu di atas segalanya. Jadi hubungan bisa langgeng asalkan materi juga tetap stabil, tetap baik, kayak gitu. Ya misalkan nih kayak kalian misalkan LDR, dia kalau misalkan mau datang ke kamu secara fisik kan juga butuh modal, butuh transportasi, ya nggak mungkin juga datang ke kamu dengan tangan kosong, ya pasti akan ngebawa apa, sehingga ya itu bisa jadi memang dia ini seorang pria. Ya, apalagi kalau dia seorang pria, otomatis kan pemikiran seorang pria itu bukan seperti wanita ya, yang memikirkan yang digunakan itu cuma sekedar perasaan. Kalau pria itu biasanya secara logika gitu kan, secara logika. Jadi memang fokus dia yaitu, ya nggak mungkin lah ucuk-ucuk datang ke kamu tapi nggak bawa apa-apa, tidak mempersiapkan segala sesuatunya, terus nanti menghadapi keluargamu bagaimana? Masa iya pas ditanya pekerjaannya apa, pekerjaannya masih luntang-lantung, ya kali akan direstui. Seperti itu loh pemikiran simpelnya lah ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kenapa dia kayak tidak mau menghadapi kamu, kayak dia lari dari masalah, lari dari kepastian yang kamu harapkan dari dia, ya karena ini ada rasa belum siap ya, belum siap secara materi gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Oke. Ini ada sionya. Sionya bisa sio kamu, sio dia. Kalian situasikan aja ya. Ada sio anjing, sio ular, sio kambing, sio tikus, sio kuda, sio babi, sio ayam, sio macan. Kemudian bulannya di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, mungkin bulan pertemuan kalian pertama kali, atau justru malah bulan perpisahan kalian terakhir kali ya, atau mungkin bulan momen-momen tertentu apalah gitu ya. Ada Maret, Agustus, Januari, Juli, Juni, September, Desember, dan Oktober. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. I, L, H, F, A, J, O, G, Q, R, B, E, P, K, X, Y, N, M, V,
VZW. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.